Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Polo yang nonton video ini kemungkinan besar udah tahu kalau Korea Selatan itu tergolong tingkat orang yang mengakhiri hidupnya sendiri itu lumayan tinggi. Bahkan kalau dibandingkan negara-negara lain, bahkan Korea ini masuk ke peringkat nomor 6. Ini bukan hal yang bagus loh ya, peringkat 6 dalam konotasi yang jelek. Bahkan kalau ada 100.000 orang, 24 hingga 25 orang diantaranya meninggal karena mereka mengakhiri hidupnya sendiri. Tentunya orang-orang yang memutuskan untuk membuat keputusan seperti itu banyak faktornya. Bisa jadi masalah ekonomi, depresi, dan lain-lain. Dan di video kali ini aku mau menceritakan satu kejadian yang juga berhubungan dengan masalah seseorang yang mengakhiri hidupnya sendiri, tapi sangat menyedihkan, Rek. Oke, jadi langsung kita mulai. Sebenarnya insiden yang mau aku bagikan kepada polo-polo di video kali ini adalah dua kejadian berbeda, namun terjadi di tahun yang sama dan juga diakibatkan dengan hal yang sama, yaitu bullying. Kejadiannya ini terjadi pada tanggal 13 Oktober tahun 1998. Terjadi di Pulau Jeju, lebih tepatnya di kota Seogwipo. By the way, di Jeju, Pulau Jeju itu terbagi menjadi dua kota. Kota Jeju itu bagian atas, kota Seogwipo itu bagian bawah. Ya, informasi. Di situ ada satu SD namanya SD Bungcheon, dan jumlah siswanya di situ itu nggak banyak, cuma 70 orang. Itu udah di total dari SD kelas 1 hingga SD kelas 6. By the way, Jeju itu gimana ya? Bisa dibilang orang-orangnya itu tinggal nggak terlalu berdekatan, sehingga satu SD jumlahnya nggak terlalu banyak kayak gini. Ya nggak kayak kota gitu loh, masih agak kayak desa dulu. Satu orang di sini, satu orang di sini, satu orang di sini, kayak gitu. Kalau dilihat dari murid-muridnya, sebenarnya muridnya ya sama kayak murid-murid SD di Indonesia. Ya kadang mereka suka main bareng, kadang mereka ya ada berantem karena masalah kecil, dan juga karena jumlahnya itu cuma 70 orang. Sebenarnya kan cukup mudah untuk tinggal akrab ya toh, ataupun paling nggak saling kenal satu sama yang lain. Karena cuma 70 orang, bayangkan. Kayak zamanku dulu satu kelas 30 orang, dua kelas sudah 70. Ya toh. Nah, di SD Bungcheon ini ada seorang siswi yang duduk di kelas 6. Namanya Hyun. Dia ini pinter banget belajarnya. Jadi secara akademik itu dia pinter banget. Ranking juga selalu masuk. Ketua kelas juga iya. Jadi bisa dibilang salah satu siswi yang teladan gitu. Tetapi berbeda dengan nilai akademiknya, selama beberapa tahun Hyun ini mengalami depresi dikarenakan diintimidasi oleh teman-teman sekelasnya. Jadi bisa dibilang hampir setiap hari Hyun itu makan sendiri, jarang main sama teman-temannya, dan juga seringkali teman-temannya itu menjelekkan dan juga dikerjain sama teman-temannya. Jadi seringkali waktu penjaskes ataupun ada tugas, kan biasanya guru-guru bilang, ya udah kalian bikin kelompok sendiri 2 orang gitu. Nah, Hyun ini seringkali nggak dapat pasangan. Jadi teman-temannya itu nggak ada yang mau jadi pasangannya dia gitu. Dan sebenarnya dia sendiri itu nggak tahu kenapa teman-temannya seperti itu. Jadi kalau dilihat-lihat, kemungkinan besar dia itu dibenci sama teman-temannya karena dia itu terlalu pintar, terlalu disayang sama gurunya, dan juga dia itu nggak pernah kelewatan ngerjain PR. Jadi bisa dibilang teman-temannya itu iri sehingga dia itu kayak dijauhi gitu. Tetapi meskipun kayak gitu, paling nggak ada satu orang yang sangat mendukung Hyun ini, yaitu seorang guru yang juga merupakan wali kelasnya. Dia itu selalu mendukung Hyun, dan bahkan kalau misalnya ada kejadian kebetulan gurunya di situ, gurunya ini bakal menegur teman-temannya. Jadi sebisa mungkin wali kelasnya itu berusaha untuk melindungi Hyun. Hingga suatu hari di bulan Oktober, lebih tepatnya tanggal 13 Oktober tahun 1998. Pada hari itu, seperti biasanya, jadi wali kelasnya Hyun ini memiliki rutinitas untuk ngecek kotak posnya sebelum dan juga setelah pulang dari kantor gitu. Pagi itu, dia itu waktu mau keluar dari rumah, dia ngecek kotak pos. Ternyata di situ ada sepucuk surat, dan waktu dilihat ini terkesan bukan kayak surat yang dikirimkan dari kantor pos gitu, kayak surat yang ditaruh sama seseorang. Waktu dibuka, ternyata ini merupakan surat yang dituliskan oleh salah satu murid yang ada di SD-nya. Dan waktu dibaca, gurunya ini jadi ngerasa kayak begitu nggak enak, karena isi suratnya kayak gini: Bu Guru, panjang umur dan sehat selalu, dari Hyun. Cuman kayak gitu. Seketika membaca itu, wali kelasnya itu langsung kayak wah, langsung goosebump gitu. Dan langsung berangkat bukan ke sekolahnya, melainkan berangkat ke rumahnya Hyun. Jadi wali kelasnya ini secepat mungkin ke sana, dan sesampainya di sana, orang tuanya Hyun itu udah nangis sangat histeris. Mungkin di antara pol-pol ada yang tanya, kok wali kelasnya langsung ke rumahnya Hyun, nggak ke sekolah dulu gimana? Jadi kalau katanya wali kelasnya, dia itu ada kayak feeling nggak enak gitu, kayak kesannya itu
ini bukan hari ulang tahun dan juga bukan hari spesial, tapi kok isi pesannya terkesan kayak perpisahan gitu. Sehingga wali kelasnya itu memutuskan untuk pergi ke rumahnya Hyun. Dan ternyata sesuai dengan feeling wali kelasnya, di saat wali kelasnya itu nyampe di rumahnya Hyun udah meninggal dan juga terlihat obat-obatan yang udah berjajaran di sekitarnya. Jadi ternyata Hyun itu meninggal diakibatkan mengonsumsi jumlah obat yang berlebihan, dan tentunya itu disengaja oleh Hyun. Seperti yang bisa Polo bayangkan, alasan kenapa Hyun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya yaitu karena Hyun ini udah tidak tahan lagi menjalani penderitaan dibully oleh teman-temannya. Jadi anak kelas 6 SD, bayangkan, mengonsumsi obat-obatan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tentunya ini menjadi sebuah berita yang sangat mengagetkan seluruh warga Korea karena ini merupakan insiden pertama seorang anak yang mengakhiri hidupnya akibat bullying. Tapi di saat pemerintah Korea masih belum selesai mengurus insiden ini, terjadi satu kejadian lagi yang lumayan mirip di provinsi Gyeongsang Selatan. Masih di tahun yang sama tapi pada tanggal 18 November. Nama SD-nya adalah SD Dodong yang ada di kota Jinju. Nah, di situ sama kayak Hyun ada dua anak siswa kelas 6 SD yang berusaha untuk meminum racun dengan tujuan mengakhiri hidup mereka. Alasannya sama dengan Hyun karena mereka ini dibully. By the way, mereka ini karena dua orang kita panggil dengan marganya yaitu Lee dan Park. Jadi untuk kejadian di provinsi yang Gyeongsang Selatan ini sebenarnya lumayan mirip sama Hyun, tapi kondisinya agak berbeda. Kalau di kejadiannya Hyun, paling nggak wali kelasnya itu berusaha melindungi dan juga wali kelasnya itu sangat perhatian kepada Hyun. Tapi di kejadian kali ini bisa dibilang gurunya itu tidak melindungi siswa yang dibully. Jadi awal mulanya kebetulan ada satu guru yang kehilangan HP-nya, dan karena guru ini kehilangan HP-nya di sekolah, mungkin HP-nya ini dicuri oleh salah satu siswa ataupun siswi yang ada di sekolah itu. Dan karena yang kehilangan HP ini adalah seorang guru, akhirnya guru-guru lain itu juga ikutan membantu dalam mencari HP ini. Guru-guru itu tanya kepada siswa-siswinya gitu, ada nggak yang kemarin lihat HP-nya guru siapa, HP-nya kayak gini gitu. Nah, kebetulan nggak ada siswa ataupun siswi yang menemukan ataupun tahu keberadaan HP itu. Tapi masalahnya ada beberapa siswa yang setelah mendengar itu, mereka itu jadi kepikiran, ini kan sekarang ada HP yang hilang, sehingga guru-guru pun pasti lagi mikir kayaknya ada maling di sekolah ini. Ya udah, kita kerjain lah teman kita si Park itu. Kayak gitu awal mulanya. Sehingga ada beberapa teman yang secara sengaja mereka itu memasukkan barang-barang mereka ke tasnya Park tanpa sepengetahuannya Park. Setelah itu mereka bilang ke guru kalau mereka kehilangan barang-barang ini. Dan tentunya waktu dicari, barang-barang ini ditemukan dari tasnya Park. Tentunya Park sendiri kaget, loh kok bisa ada barang-barang yang nggak pernah aku masukkan ke dalam tasku ini muncul dari tasku. Tapi masalahnya tahun 1998 CCTV juga nggak ada, saksi juga nggak ada, sehingga Park itu nggak bisa membela dirinya sendiri. Yang nggak ada bukti, tapi barangnya muncul dari tas aku. Ini kayaknya waktu aku sekolah dulu juga pernah ada yang kayak gini sih, kayak satu orang kehilangan setelah digeledah ada di dalam tas temennya yang lain gitu. Ya, untuk kejadianku tadi aku nggak inget itu kejadian bener-bener dicuri atau gimana akhirnya. Tapi seingatku nggak terlalu serius. Yang hilang itu kayak tipek atau pulpen gitu. Iya. Sekolahku di Malang baik-baik kok. Diakibatkan itu, Park yang memang dari awal itu udah dikucilkan sama teman-temannya itu jadi lebih dikucilkan lagi. Dan satu-satu temannya Park yaitu Lee itu juga ikutan dikucilkan sama teman-teman lainnya. Hal ini jadi lumayan serius, bahkan Park itu agak takut untuk berangkat ke sekolahnya. Dan karena saking takutnya, dia itu juga pernah bilang ke orang tuanya, "Ma, Pa, aku mau pindah sekolah bisa nggak, Ma? Aku udah nggak tahan sama teman-temanku." Tapi orang tuanya bilang kayak gini, "Dek, kamu itu sekarang udah kelas 6, bentar lagi mau ada ujian loh. Kamu nanti pindah gini-gini nanti ujian kamu malah hancur. Ditahan dikit lagi lah, nanti SMP kamu udah pindah sekolah udah beda semua temen kamu. Ya, tahan bentar lagi." Sehingga dia ini nggak bisa pindah ke sekolah lain. Dan akhirnya pada tanggal 18 November, Lee dan Park mereka berdua kayak, kita daripada dibully tiap hari, ya setelah kita minum racun aja. Hidup di sini lo udah kayak neraka, apa takutnya ke neraka.
sehingga mereka berdua ini meminum racun. Untungnya mereka ini ditemukan sedikit cepat sehingga langsung dipindahkan ke rumah sakit. Namun untuk yang Park itu nggak berhasil diselamatkan, sedangkan yang Lee ini masih berhasil diselamatkan di rumah sakit. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ternyata orang tuanya Park, lebih tepatnya mamanya sendiri itu sebenarnya sangat stres mendengar anaknya dibully oleh teman-temannya. Sampai-sampai mamanya itu juga ikutan nyoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sedangkan untuk wali kelasnya Park, karena dia ini juga takut disalahkan, dia itu juga sempat mencoba untuk mengakhiri hidupnya, tapi berhasil dipindahkan ke rumah sakit dan juga diselamatkan. Namun yang lebih menyedihkan lagi adalah apa yang dilakukan SD Dodong ini setelah kejadian ini. Bukannya mereka itu menginvestigasi ataupun mencari tahu apa yang mengakibatkan anak-anak ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, melainkan mereka itu berusaha secepat mungkin untuk melepas tangan ataupun menutupi kasus ini untuk mempertahankan nama baik sekolah. Jujur aku nggak bisa membayangkan kalau 1998 ada kejadian kayak gini, karena 1997 kan aku pindah ke Indonesia ya toh. Kalau misalnya tahun 1997 aku TK di sini, SD di sini, aku sendiri nggak bisa membayangkan aku menjadi orang yang seperti apa. Baru 4 hari yang lalu waktu aku ke salon potong rambut, orang yang motongin rambutku bilang kayak gini, sekarang ini di kalangan anak SD, kalau misalnya ada temen yang nggak pernah absen, itu katanya malah diejek. Loh aku mikir, loh kok bisa diejek, kenapa? Jadi di Korea itu ada satu penghargaan yang diberikan kepada siswa-siswi kalau mereka itu nggak pernah absen. Jadi buat anak yang nggak pernah bolos itu diberi kayak penghargaan gitu. Cuman anak-anak yang mendapatkan penghargaan kayak gini itu katanya sekarang dibully gitu. Terus aku tanya, loh emang kenapa? Soalnya kalau mereka nggak pernah absen, artinya papa mamanya itu nggak pernah ngajak ini anak untuk pergi ke luar negeri, alias miskin katanya. Wah, aku dengar itu kayak, bukannya ke luar negeri itu waktu libur ya, kok malah kok kayak gini ya, ini kok kayaknya nggak bener gitu. Nggak semua SD di Korea kayak gitu ya, tentunya nggak, tapi boyo karena aku nggak sekolah di Korea sendiri, aku pun ya agak takut sama sekolah di Korea ini. Boys bingung. Jujur aku sebagai orang Korea nggak pingin teman-teman Indonesia itu memandang sekolah-sekolah di Korea ini jelek, tapi ini gimana? Oke, Polo, video kali ini sampai di sini. Aku pribadi sangat berharap sekolah-sekolah yang ada di Indonesia itu masih kayak waktu aku di Indonesia dulu. Tapi nggak tahu ya, jangan sampai sekolah-sekolah di Indonesia juga ikutan berubah. Oke Polo, makasih udah nonton video kali ini. Dan buat Polo, kalau misalnya melihat ada temen yang dibully, please jangan dibiarkan. Paling nggak laporkan ke guru ataupun bilang ke teman-teman, menurutmu ini benar tak bully satu anak gini? Ya rek, kita memang nggak bisa menjadi Iron Man, Spider-Man, Hulk dan lain-lain, tapi paling nggak kita itu tahu apa yang benar. Makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.